Halo, aku Rajwa Enindya Prachna Paramita, aku dari semester 1, asal aku dari Kediri. Halo, perkenalkan nama aku Bintang Bunga Aksentia, aku dari semester 1 Teknologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Tito Jukang Bastian, sekarang di semester 3, asal dari Kediri. Nama saya Ardila Rahwati, mahasiswa TEP angkatan 2021, asal dari Serui. Nama aku Intan Puspadani Pramesti, mahasiswa TEP semester 5 angkatan 2020, asal dari Kota Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Tiara Santika Sari dari mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2020. Sering banget. Pernah sih Mbak, malah sering. Pernah Kak beberapa kali? Pernah dan berapa kali pernah merasakan itu. Jujur pernah. Selama ini pernah sih Kak, kalau boleh jujur. Kalau aku pribadi tuh ngerasanya gara-gara udah capek nih kegiatan, udah keforsir selama dalam jangka waktu panjang. Terus ternyata lingkungan juga nggak dukung banget, kayak capek, cuapek, kayak nggak ada wadahnya istirahat. Mungkin tugas-tugas kuliah, terus karena fisik juga kan aku kos di sini nggak bawa sepeda, jadi jalan terus capek mungkin. Kalau saya pribadi itu gara-gara tugas yang menumpuk sama deadline-nya terlalu cepat. Pertama, tumpukan tugas yang terlalu banyak secara bersamaan. Terus kedua, tidak adanya dukungan mental dari teman ataupun lingkungan sekitar. Dari tugas-tugas kuliah ya mungkin terus juga dari lingkungan sekitar juga menurut aku mempengaruhi sih, sama juga pola tidur yang mempengaruhi. Kalau penyebabnya sih jelas ya dari tugas-tugas, terus mungkin dari pengaruh lingkungan juga, ya kurang lebih itu sih. Oh, pernah. Kalau menurut aku pribadi tuh burnout tuh dimana situasi kita tuh merasakan lelahnya tuh secara fisik maupun mental, yang dimana yang hal sebiasa menurut kita itu menarik tuh nggak menarik untuk kita lakukan lagi dan kita merasakan jenuh. Belum, baru dengar sekarang ini juga. Pernah Kak, menurut saya burnout itu ada di mana saya itu merasa lelah dan bingung mau ngerjain tugas apa gitu, karena tugasnya terlalu banyak. Belum sih, kayaknya baru denger ini. Kalau burnout mungkin dengernya di sekilas-sekilas aja, di video-video gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TEP, selamat datang di acara TEP Talks. TEP Talks sendiri merupakan talk show singkat yang akan membahas berbagai keluh kesah mahasiswa seputar kesehatan mental, burnout, dan sebagainya. Kemudian kami juga menghadirkan narasumber-narasumber yang cukup ahli dalam bidangnya. Perkenalkan, saya Nudita Salsabila yang akan menjadi host pada acara TEP Talk kali ini, dan saya juga tidak sendirian. Di samping saya ditemani oleh Ibu Rizka. Benar sekali, Bu? Ya, benar. Oke, beliau merupakan salah satu dosen dari Departemen Bimbingan Konseling. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Halo Mbak, alhamdulillah sehat. Oke, mungkin Ibu bisa menyapa sobat-sobat TEP dulu nih yang ada di rumah. Oke, halo sobat-sobat TEP. Selamat siang semuanya gitu ya. Saya sebagai istilahnya narasumber, tapi ya mungkin yang lebih mendahului mengetahui ya terkait ini dibanding sobat-sobat TEP yang di sana, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu Rizka. Selanjutnya kita mungkin langsung aja ya teman-teman masuk ke acara inti. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam acara kali ini kita mengangkat topik utama yaitu fenomena burnout di kalangan mahasiswa. Mungkin kita langsung ngobrol aja nih ya Bu, terkait burnout. Burnout sendiri itu kan fenomena stres atau lelah secara fisik dan mental ya Bu. Benar. Nah, namun sebenarnya burnout ini fenomena yang seperti apa sih Bu? Maksudnya secara jika dipandang dari sudut pandang psikologis atau hal-hal sebagainya gitu Bu. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin burnout kalau bisa kita ketahui ya, kan bahasa Inggris ya, jadi lelah ya istilahnya. Namun
ada beberapa yang beranggapan bahwa burnout itu hampir sama atau sama dengan stres, tapi itu beda. Jadi beda artinya burnout itu adalah kelelahan ketika stres yang menumpuk. Nah, seperti itu. Jadi artinya sesudah kita akan mengalami stres itu ada levelnya ya Mbak ya. Jadi kalau ketika level itu dan sudah numpuk, jadi stresnya tidak diatasi dengan benar gitu ya. Nah, dia akan menampilkan atau menunjukkan namanya lelah, sehingga apapun aktivitas itu tidak tercapai atau tidak selesai dengan tepat waktu dan yang lainnya seperti itu. Oh, jadi memang burnout ini berbeda dengan stres gitu. Berbeda maksudnya bukan sama gitu. Tapi fenomena yang muncul akibat stres yang menumpuk. Gitu. Oke, selama ini kan mungkin teman-teman taunya burnout itu fenomena stres ya, kita yang stres gitu. Ternyata bukan seperti itu ya teman-teman. Burnout ini muncul dikarenakan fenomena stres yang menumpuk tadi. Oke Bu, pengen nanya nih, biasanya burnout ini terjadi gara-gara apa sih Bu? Khususnya ya Bu, mahasiswa. Kan saya sebagai mahasiswa juga nih. Oke, ya. Kalau mahasiswa itu ya penyebabnya dari kita pandang dari aspeknya dulu ya. Karena di burnout itu sendiri memang ada beberapa khusus ya. Ada yang untuk kerja. Pada awalnya itu burnout itu untuk yang kerja. Setelah itu barulah diamati dari ahlinya, bisa atau kita amati ternyata orang siswa sebagai pelajar, terutama mahasiswa yang kita bahas sekarang itu juga mengalami yang burnout ini. Nah, itu awal istilah dari burnout itu. Jadi di awal itu memang dari yang orang kerja sehingga langsung bisa dialami oleh pelajar. Nah, penyebabnya dari mana itu karena yang pertama adanya kelelahan emosional. Nah, gitu ya. Kelelahan emosional itu ya capek karena tugas numpuk ya, biasanya Mbak gitu ya. Iya sih, tugas numpuk, dan di samping tugas numpuk itu deadline-nya juga mepet, tidak terlalu panjang karena mungkin 3 hari atau 4 hari, sedangkan beberapa mata kuliah itu punya tugas semuanya. Nah, seperti itu salah satu kelelahan emosional untuk menyelesaikan tugas gitu Mbak. Oke, berarti ternyata burnout ini tidak hanya bisa dialami oleh para pekerja, namun juga bisa dialami oleh para siswa ataupun mahasiswa gitu. Karena memang kelelahan emosional secara akademik gitu ya, dalam mengerjakan hal akademik. Seperti itu. Ibu pengen nanya sebenarnya, boleh. Burnout ini bahaya nggak sih Bu? Kan tadi muncul karena fenomena stres yang menumpuk ya Bu. Nah, itu sebenarnya bahaya nggak sih, dan apakah perlu kita melakukan konsultasi ke psikolog dan sebagainya semisal kita mengalami burnout seperti itu Bu? Oke, benar. Seperti ini. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan dari Mbak, apakah perlu bagaimana nanti solusinya dan apakah harus pergi ke psikolog dulu gitu ya? Nah, tadi ada tambahan juga Mbak. Ketika tadi kan kelelahan emosional ya, ternyata yang sikap sinisme. Arti sinisme itu adalah menolak, kita menolak untuk menerima kenyataan atau yang ada. Jadi sikap tak acuh gitu ya, tak acuh. Jadi sehingga apapun yang didekati sehingga kita menolak. Misal kayak misalnya diberikan tugas gitu ya, sinisme. Aduh, ibu ini kok tugas terus. Nah, itu berarti tanda-tanda lagi sedang mengalami burnout. Oh, jadi sinisme itu merupakan salah satu tandanya gitu ya Bu? Jadi termasuk di dalamnya karena ada 3 aspek. Yang tadi kan kelelahan emosional, atau tuntutan belajar lah kalau akademik burnoutnya. Kemudian ya sikap sinisme. Yang ketiga itu adalah rendahnya efikasi diri. Tapi lebih fokusnya ke akademik efikasi akademiknya. Efikasi diri itu maksudnya gimana Bu? Boleh dijelasin dikit nggak Bu? Oke. Efikasi itu mungkin mungkin sebagian orang masih belum hafal ya atau belum tahu terkait efikasi, atau bahasa Inggrisnya itu yang banyak kalau dalam bahasa psikologinya itu self efikasi. Nah, tapi kita fokusnya di sini ada efikasi untuk akademiknya. Nah, itu apa maksudnya? Keyakinan. Keyakinan kita beda dengan percaya diri ya. Kalau percaya diri itu adalah confidence. Kalau ini adalah keyakinan bahwa kita mampu
melakukan tugas ini dengan tepat waktu seperti itu. Jadi kalau misalnya di burnout itu dia mengalami rendahnya efikasi akademik tadi. Oke Bu, saya tertarik sama bagian sinisme. Oke. Berarti sinisme itu masuk ke fenomena prokrastinasi nggak sih Bu? Salah satu munculnya. Dia kan suka menolak ya, sama dengan jadi menunda tapi gitu. terutama fokusnya ke akademik ya. Jadi seperti bukan itu. menolak ya memang di bagian burnout itu salah satunya di aspeknya memang adalah sinisme. Tapi itu adalah aspek yang terus menerus. Jadi bukan sekali menolak, itu beda lagi ya. Oke. Jadi yang sifatnya terkait tugas. Karena burnout itu kan memang untuk yang tadi yang saya sampaikan di awal adalah untuk orang pekerja yang biasanya tuntutannya banyak kan, sehingga menolak untuk tadi menyelesaikan tugas-tugas. Nah, kalau di kalangan mahasiswa ataupun pelajar sama sikap tak acuh, bahkan ditunda-tunda, akhirnya keluar lagi kan nama psikologi lainnya kan prokrastinasi. Nah seperti gitu, itu. jadi itu akan berkaitan ya kalau itu, makanya dampaknya banyak, yaitu nanti jawaban dari yang pertanyaan tadi gitu. Kalau pertanyaan saya yang tadi Bu, Oke. bahaya atau enggak sih Bu? Soalnya Bahaya. banyak teman-teman yang bertanya-tanya seperti Oke. itu. Kalau menurut Mbak sendiri yang pernah mengalami dari apa yang kita bicarakan ini, mungkin atau teman ya, kalau misalnya Mbak belum mengalami yang separah atau belum mengalami setingkat burnout ini, setidaknya gejala, tanda. Saya belum pernah Oh, sampai belum. parah gitu ya Bu. Tapi Oke. menurut saya kalau terus menerus itu bisa parah nggak sih Bu? Oke, ya benar. Parahnya apa? Parahnya adalah ketika kita diberikan tugas, kita tidak akan menyelesaikan, sehingga kan akan timbul menjadi prokrastinasi, gitu ya. Dan akhirnya performance akademiknya itu menjadi rendah. Jadi motivasi berprestasinya juga tidak ada. Kemudian motivasi untuk mengerjakan tugas itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada artinya kan nanti akan berdampak kepada IP-nya, nilai nanti di akhir gitu ya. Dan setelah itu dampaknya juga bisa mereka akan kalau di sekolah itu namanya kan putus sekolah ya. Nah, kalau di kampus namanya drop out ya. Jadi sampai malah berapa semester ya, kalau 10 semester enggak, masih 14 semester ya bahkan. Itu akan mengalami itu kalau ini terus menerus, Mbak. Dan misalnya kalau tidak diatasi dengan baik ya akan berdampak menjadi frustasi kan ya, kalau memang tidak diatasi, karena kan dari awalnya stres. Jadi frustasi agak lebih tinggi. Jadi kalau tingkatan dari psikologis itu, stres adalah level paling bawah. Oke, ini fasenya berarti. Fasenya stres, kemudian nanti depresi, setelah itu frustasi. Nah, tapi kalau burnout ini adalah posisinya di level stres, tapi yang terus-terus, yang berkepanjangan. Nah gitu, stres kan ada levelnya juga, terendah, tinggi, sedang, tinggi. Nah ini stres yang berkepanjangan, jadi sehingga menimbulkan burnout, dampak dari stres itu gitu. Namanya burnout akademik. Oke, kalau berarti burnout ini kalau fatal banget bisa berubah jadi depresi. Kalau tidak diatasi ya, karena seperti berkepanjangan gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau tidak diatasi, nah cara mengatasi burnout ini gimana sih Bu? Oke, cara mengatasinya terutama untuk mahasiswa ini ya. Iya, kan khususnya Kalau burnout untuk akademik gitu. mahasiswa terutama ini ya, itu buat skala prioritas. Karena ini kan tugas. Walaupun ini bukan prokrastinasi ya, bukan menunda, tapi kenyataannya yang mengalami kebosanan gitu ya, atau kelelahan emosi, fisik. Jadi nggak hanya emosi Mbak, itu ke fisik juga kena. Jadi yang pertama buat skala prioritas apa nih yang kira-kira mungkin mahasiswa ini kan banyak ya tugasnya. Berapa SKS biasanya 24, 22 gitu ya. Nah, di samping itu juga punya kegiatan lain, organisasi ya, PKM juga dan yang lainnya gitu. Nah, itu yang pertama skala prioritas. Jadi dibuatnya dengan apa? Ya, tergantung masing-masing ya, punya wishlist atau sekarang sticky note ya. Ya, to-do list Seperti itulah kurang lebih gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa sharing kepada teman terdekat. Sharingnya apa? Minimal
membagi apa yang masalah yang kita alami kepada teman terdekat ataupun bisa oleh orang tua, pokoknya yang kita percaya. Dampak melakukan sharing ke orang terdekat itu sangat besar atau bagaimana, Bu? Maksudnya kenapa kita sampai harus sharing hal tersebut sama Oke. teman sebaya seperti itu? Ya, kenapa seperti ini? Manusia itu ya, terutama mahasiswa ya, itu kan tidak bisa sendiri ya. Pada dasarnya kan makhluk sosial ya. Jadi ketika ada masalah, itu kalau sendiri dia akan menumpuk, makanya akan terjadi ya dia jadi depresi, frustasi, dan ODGJ jadinya seperti itu kan. Nah, makanya perlu dari awal mencegah untuk terjadinya kesehatan mental. Sekarang kan lagi maraknya kesehatan mental ya. Itu ya dari awal perlu untuk teman bicara. Makanya lah manusia itu kan sebagai makhluk sosial, kita ya butuh teman untuk apa yang kita alami. Minimal, misal walaupun pribadi sendiri ada tipenya introvert sama extrovert gitu ya, kurang paling nyaman gitu kurang bercerita nyaman sama dengan orang. pada orang lain. Nah, setidaknya mungkin kalau introvert itu bukan berarti dia tidak mau, tapi dia mencari benar-benar yang dipercayai. Nah, kalau tidak ada teman berarti pergilah ke konselor. Nah, konselor kan guru BK ya kalau di sekolah. Kalau di kampus itu konselor kampus itu ada di P2BK. Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Aplong, Mbak. Ketika seperti Mbak misalnya curhat nih gitu ya tentang dengan teman terkait masalah di rumah atau terlalu dalam lah kalau masalah rumah ya, terlalu sensitif misalnya, atau masalah tentang biasanya mahasiswa itu kan masalah percintaan gitu ya. Nah, itu kalau dengan teman bagaimana perasaannya? Lebih enjoy gitu enjoy, ceritanya, nggak tertekan, nggak kayak terpaksa. Nah, atau gitu. minimal seperti itu salah satu langkahnya. Walaupun itu bukan langkah yang paling utama ya. Setidaknya kita akan berbagi dan ternyata teman juga akan mendengarkan dan juga mungkin berikan beberapa tips sehingga kita akan terbantu dan udah kita akan perbaiki gitu ya, dan stres tadi akan menurun gitu. Dan stres pun juga sama seperti itu. Jadi memang butuh teman. Semakin sendiri ditumpuk kan jadi seperti sekarang Gunung Semeru itu. Maksudnya meletus lah. Kan itu kan dari kecil-kecil. Nah, seperti itu ya. Oke, Bu, pernah punya cerita terkait mahasiswa yang mengalami burnout nggak sih? Dan dia bisa mengalami burnout. survive gitu, Bu, ada nggak, Bu? Ada. Kalau burnout-nya dia memang mengalami masalah pribadi sih, karena kan tiap orang beda-beda ya. Apa namanya triggernya ya, maksudnya penyebabnya kenapa dia burnout itu memang kebetulan mahasiswa sebenarnya masih berprestasi, tapi karena problem dirinya, dia memang introvert juga. Waktu itu cerita ke saya dan anak bimbingan saya juga, tapi bukan anak PA, tapi sering sama saya untuk menjadi pembina, maksudnya dalam kegiatan lomba atau apa seperti itu ya. Artinya tugasnya itu yang seharusnya dia bisa lebih dari itu atau tidak telat, tapi nilainya menjadi tidak sesuai dengan harapannya. Nah, itu penyebabnya karena ada problem di rumah yang sehingga menyebabkan dia mengalami burnout ini. Yang pertama, dia mengikuti lomba atau mengikuti kegiatan, memang biasanya lomba itu kan ada pressure-nya juga, dan tujuan utamanya juga membantu ekonominya karena permasalahan ekonomi. Ini yang problem yang saya temui ya di salah satu mahasiswa. Sehingga itu tujuan utamanya memang untuk belajar, tapi lama-kelamaan sudah mendapatkan keuntungan dari lomba gitu ya. Jadi kan keenakan, dan anak ini, mahasiswa ini jadi fokusnya ke sana untuk membantu memang perkuliahannya, dan tapi ya alhamdulillah dia juga dapat beasiswa. Nah, itu burnoutnya yang biasanya di awal ya kan saya mengikuti dari awal ya, anak ini dari semester 1 saya mengikuti, itu rajin tepat waktu mengumpulkan tugas gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau di kelas sih memang memang aktif, tapi ada beberapa saat dia sering bermenung. Yaitu ternyata ketika saya memang ada waktu itu pengabdian konseling, dan memang kebetulan dia juga saya libatkan, ternyata dia menangis, terbuka, dan ternyata dirimu punya problem, sehingga seperti ini kenyataannya, karena saya merasa dirinya berubah dari yang awal maksudnya dari ketika dia menjadi mahasiswa baru gitu.
Jadi memang burnout ini sangat berdampak negatif kalau tidak diatasi dengan baik. Yaitu tadi dia bukan berarti tidak punya teman katanya. Dia memang susah untuk cerita katanya kepada orang lain gitu. Oke, baik Sobat Tep, itu tadi sedikit penjelasan terkait burnout di kalangan mahasiswa. Mulai dari penyebab, kemudian cara mengatasi yang telah disampaikan Ibu Rizka tadi ya Bu ya. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin sampai di sini dulu acara Tep Talks kali ini. Saya Nudita Salsabila pamit undur diri. Dan Ibu Rizka mungkin mau menyapa teman-teman sebelum kita akhiri? Ya, baik, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan semuanya mentalnya sehat ya, dan semua tugas terselesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih. Bye semuanya.